Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama dari Ustazah Halimah Al-Mutus. Selamat menyaksikan. Ustazah milih suami doanya kayak gimana? Ada yang mau tahu? Oh enggak? Udah lewat. Kali-kali kalau ngedoain anak-anaknya gitu. Iya kan ya? Saya entah kenapa, saya nggak ngerti kenapa, tapi saya itu kalau doa urusan jodoh dari dulu tuh doa saya nggak berubah. Ya Allah, maksudnya sebelum menikah tentu saja ya. Begitu menikah saya berhenti doa. Masa masih lanjut kayak gak yakin amat. Teman-teman sekalian, doa saya tuh begini, ya Allah karuniakan saya seorang suami yang Engkau cintai, Rasulullah cintai, dan para wali-wali mencintainya. Gitu. Maksudnya orang-orang soleh, para ulama mencintainya gitu. Orang-orang di jalan ini, di siratul ladina an'amta alaihim tuh, cinta sama dia gitu. Ya Allah, jadikan saya seorang suami yang Engkau cintai, Nabi Muhammad cintai, dan dicintai sama orang-orang soleh. Jadi sekalian saya muliakan, abisnya nikah berapa lama? Lama gitu. Saya pernah satu waktu nanya sama suami saya, dulu doa urusan jodohnya apa gitu? Kok bisa dapet saya? Yang unyu-unyu ini, yang imut-imut tapi sekali waktu amit-amit. Saya tanya gitu sama dia gitu, dia kalau doa urusan jodoh tuh doanya apa gitu? Dia bilang, saya selalu doanya gini, ya Allah karuniakan saya seorang istri yang mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad. Jadi tuh kayak yang saya doanya minta seorang yang dicintai, dia doanya minta seorang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah gitu. Ya saya GR juga, alhamdulillah dapetnya saya ya. Mudah-mudahan saya menjadi seperti yang dia bilang, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan waktu awal-awal nikah, saya ngelihat dia tuh rada aneh gitu. Saya bilang, kayak gini nih dicintai sama Allah. Kayak gini modelannya dicintain sama Allah, dari mananya ya? Lihat dari depan kayak kagak pantas, dari belakang apalagi gitu. Masya Allah. Tapi lama-kelamaan saya ngerti, iya sih. Gimana mungkin Allah nggak cinta sama dia? Kenapa gitu? Ini untuk pelajaran aja ya, bukan saya lagi curhat loh ini. Bukan juga saya mau apa-apa gitu. Saya cuma mau ngasih pelajaran sama adik-adik jomblo nih, terutamanya nih ya. Kalau doa tuh dek, jangan ya Allah, suami Allah yang ganteng, yang kaya, yang mencintai saya, tergila-gila kepada saya ya Allah. Yang cinta gila sama saya ya Allah, yang cinta mati sama saya ya Allah. Gak gitu teman-teman, gak gitu. Gak gitu. Ada yang dulu kalau doa kayak gitu? Masya Allah. Sehingga dia tidak akan pernah mampu menduakan saya ya Allah. Aduh. Lupa kalau kawin tuh urusan ibadah, begitu ya. Masya Allah. Tuh kalau kayak begitu tuh banyak kecewanya tuh. Banyak kecewanya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, gitu jangan gitu doanya. Gitu ya. Doa tuh yang enggak bakalan kamu sesali aja. Gitu. Karena teman-teman, ada orang-orang tuh yang kalau doa tuh kita memang pengen sih itu ya. Tapi kita nggak tahu loh apakah kita akan selalu pengen itu. Misalnya gitu, ya Allah saya kepengen punya suami yang kaya. Teman-teman sekalian, orang kaya tuh rata-rata sibuk. Kan begitu ya? Orang kaya rata-rata nggak bisa ngerjain macam-macam sendiri. Karena terbiasa dikerjain sama orang lain, betul nggak? Orang kaya rada susah disuruh naikin galon.
Betul nggak? Nggak ngerti cara masang lampu. Betul? Jadi ya kalau kamu memang nikah sama orang kaya, ya siap-siap dengan segala yaitu ketidakmandirian, ya, ketidakmandirian. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, jadi tuh hal-hal yang kayak begitu tuh, kalau saya liatin rawan untuk kamu sesali belakangan. Kalau kamu doanya sesuatu yang ya Allah yang cakep, ya Allah nih saya kasih tahu adik-adik jomblo, saya kasih tahu dengerin saya. Orang ganteng itu susah dijagainnya. Aduh, ya Doa minta cowok yang ganteng, ya Allah, dia nggak tahu tuh siksaan terberat bagimu. Apalagi kalau romanannya modelannya kamu nggak cakep-cakep amat, dikirain pakai pelet tau deh. Itu suami kamu, ya ampun, ganteng amat, kamu perginya ke dukun yang mana? Gitu kan? Gitu. Dah mendingan nggak usah. Jadinya ujian berat. Maksud saya mintanya yang jelek aja, nggak gitu juga. Fokusmu jangan kepada hal-hal yang seperti itu, rawan kamu sesali belakangan. Ada seorang ibu gitu bilang sama saya, Ustaz doain dong Ustazah biar suami saya betah di rumah. Saya bilang, Bu udah deh, apa-apaan tuh sama Allah dikasih yang terbaik. Udah kamu minta aja yang terbaik. Tapi Ustazah suami saya tuh jarang banget di rumah Ustazah, ya ampun. Saya kepengen gitu Ustazah kayak ibu-ibu yang lain gitu, suaminya sering di rumah. Suami saya Ustazah jarang ada di rumah. Serius nih, minta doa kayak begitu. Iya Ustazah doain. Saya doain deh tuh Fatihah, saya bilang gitu kan. Udah tuh berapa bulan kemudian datang lagi, Ustazah suami saya Ustazah di PHK. Di rumah mulu Ustazah, saya kagak bisa hadir ngaji. Betapa cepatnya harapanmu tuh berganti, keinginanmu berubah, apa yang kamu minta menjadi sesuatu yang tidak lagi kamu inginkan. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kalau minta tuh yang pasti-pasti bagusnya gitu. Makanya tuh urusan saya pengen suami yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya, dicintai orang-orang soleh, begitu kan? Saya pikir-pikir itu doa yang paling tepat gitu. Dan saya tidak pernah menyesalinya, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, di awal-awal tuh saya rada bingung gitu ngelihat dia nih, Allah cinta sama dia dari mana ya? Kalau emang doa saya diijabah gitu sama Allah, nih Allah kayaknya agak repot nih orang kayak begini dicinta sama Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, saya itu ketika nikah itu saya udah mondok 12 tahun. Suami saya pesantren kilat aja nggak pernah pesantren kilat. Jadi dia nggak pernah tahu sama sekali kehidupannya pesantren itu seperti apa, dan dia tahu Islam tuh cuman dasar-dasarnya doang. Bener-bener dasar-dasar Islam aja gitu, kayak sholat, kayak gitu. Dia pernah ngelihat saya sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Dia bilang gini, kamu sholat lagi ya? Sholat saya nggak sah ya? Karena sebelumnya saya sholat zuhur berjamaah sama dia. Saya di awal nikah saya bilang sama dia. Dia tanya, kamu punya permintaan gak sama saya? Saya bilang punya. Sudah pikirin tuh. Punya, saya bilang. Apa permintaan kamu sama saya? Saya bilang, saya nggak mau saya sholat sendirian. Jadi saya minta kamu untuk sholat berjamaah sama saya. Dia bilang gini, tapi kan kamu ustazah. Terus kenapa? Tapi kan kamu harus jadi makmum. Ya iyalah. Masa sih ngimamin dia? Dia bilang, tapi saya tuh surat-surat pendek gak banyak yang saya hafal. Ya surat panjang juga gak apa-apa, apalagi surat pendek aja gak apa, bukan surat panjang.
Ya bisa saya sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, dia nanya gitu, menurut kamu sholat saya nggak sah ya? Kenapa? Sah kok, saya bilang. Kenapa kok bisa kamu anggap? Oh kamu sholat lagi? Iya orang ba'diyah juga. Emang 4 rakaat? Ya boleh 2, boleh 4. Oh baru tahu saya. Masya Allah. Dia pernah lihat saya baca Quran. Dia sampai merosot dari tempat tidur teman-teman. Jadi saya tuh lagi pagi-pagi saya baca Quran gitu. Saya ingat banget tuh di rumah saya di Indramayu sana baru awal-awal nikah. Saya lagi baca Quran, memang saya baca gitu kan cepet. Karena kan ya itu tadi ya, saya 12 tahun di pondok pesantren dan saya memahami apa yang saya baca kebanyakannya. Dia merosot dari tempat tidur, terus duduk di hadapan saya. Terus dia bilang kayak gini, kamu hafal ya? Saya bilang enggak, saya nggak hafal Quran. Ini perlu diketahui ya, saya nggak hafal Quran. Terus akhirnya sama dia ditutup-tutupin nih surat Quran saya. Saya masih tetap bisa baca, yang ditutupin bukan itu. Tetap lancar gitu bacanya. Dia bilang kamu hafal pasti. Enggak, saya nggak hafal, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kok cepet banget kamu bacanya? Ya karena saya udah biasa bacanya. Ya maksudnya kalau udah biasa bacanya lancar kan jadi cepet. Ibu-ibu bisa nggak baca Fatihah cepet? Bisa, biasanya juga cepet. Kenapa bisa cepet? Udah hafal, saya aja pernah tuh ngeliat ada orang sholat cepet banget. Terus saya tanya, kok cepet banget sholatnya? Udah hafal? Iya biar hafal juga bukan berarti boleh cepet ya ampun. Teman-teman sih sekalian, terus akhirnya dia bilang kayak gini nih, seumur hidup saya nggak pernah dengar orang baca Quran lebih cepat daripada kamu. Dia bilang, nih si suami saya nih, dia bilang seumur hidup saya nggak pernah dengar orang baca Quran lebih cepat daripada kamu. Terus dia bilang kayak begini, kamu tau nggak? Saya terakhir kali baca Quran tuh saat saya masih SMA. Dia kawin sama saya umur 37 tahun. SMA tuh kan umur 17 tahun. 20 tahun dia nggak baca Quran. Gantian saya yang bengong. Saya bilang ya ampun, terus kamu muslim tapi kan? Saya takut aja, terus dia bilang saya juga baru masuk Islam dulu. Ya Allah. Terus saya ngeliat kayak gitu kan saya bingung, doa saya salah nggak sih dulu? Kayak perasaan bener gitu ya. Terus Allah mau cinta sama orang kayak gini nih gimana ceritanya gitu? Masya Allah. Tapi lama kelamaan bersama berjalannya waktu. Saya pernah satu waktu saya bilang gini, kamar mandinya lama amat sih, udah siap-siap, udah pakai mukena, saya sampai nahan-nahanin biar nggak batal. Dia keluar kamar mandi tuh kayak wudhu setengah jam gitu, lama banget. Saya bilang kok kamar mandi lama amat sih? Saya udah mau batal aja nih dari tadi gitu nungguin sholat berjamaah. Dia bilang oh. Saya bilang was-was, jangan diikutin. Dia bilang enggak, saya nggak was-was. Terus kenapa? Ada semut di bak mandi. Terus saya selamatin satu-satu. Rombongan semutnya. Saya tahu itu. Hati yang bahkan sama semut gak tega. Saya tahu dia adalah seorang yang pantas dicinta sama Allah SWT. Jadi lama kelamaan saya juga jadi ngeliat gitu, subhanallah, pantas sih dicinta gitu. Ya memang dia punya hablum minannas sangat baik. Di saat saya punya hablum minallah, insya Allah seenggaknya saya tahu jalannya. Tapi hablum minannas saya memang gitu ya. Dulunya saya belajar banyak tentang hablum minannas dari dia gitu. Bagaimana bicara sama orang, bagaimana nggak nyakitin hati orang, bagaimana belajar untuk senyum sama orang, bagaimana berbuat baik sama orang. Saya belajar dari dia gitu. Saya suka lihat dia dan suka mikir kayak gini, kamu adalah orang yang terlahir baik.
Dia nggak ngerti caranya punya dendam. Dia nggak ngerti caranya untuk kayak nyimpen permusuhan dalam hati. Dia nggak ngerti caranya. Dia nggak ngerti caranya. Jadi saya suka bilang gitu, kamu adalah seorang yang emang terlahir baik. Di saat saya adalah seorang yang belajar untuk baik. Gitu. Jadi saya paham lah ketika saya lihat dia, saya tahu dia adalah seorang yang seperti doa saya dulu, dicinta sama Allah, dicinta sama Rasulullah, dan dicinta sama orang-orang yang soleh. Dia kayak gitu. Jadi penasaran pengen tahu suami Ustazah kayak gimana ya. Ada nggak sih di Google? Nggak ada. Saya nggak bolehin dia main sosmed. Teman-teman saya sekalian dan saya muliakan, itu jadi milih temen tuh mesti yang punya hubungan sama Allah, mesti yang ada di jalan Sirotol Mustaqim nih teman-teman. Apalagi milih suami, gitu kan ya? Suami kan kamu milihnya berharap sekali nikah seumur hidup. Ustazah kalau udah salah pilih kayak gini gimana nih Ustazah? Pilih ulang apa gimana nih? Nggak usah. Sama-sama perbaiki diri aja. Ya. Caranya gimana Ustazah? Ingat-ingat ilmunya mixer. Nih, ilmunya mixer. Ilmu mixer apaan? Gini teman-teman, saya tuh pernah melihat temen saya yang memang hobi bikin kue gitu ya. Satu hari dia lagi bikin kue, mixernya gede. Ada tuh kan kalau bikin kue sekalian banyak tuh, mixernya gede gitu. Tempatnya tuh gede dan mixernya gede. Nah mixer yang gede tuh ternyata tuh nggak pakai dipegangin ya, ditaruh gitu aja. Pernah tahu nggak sih? Iya, kalau nggak tahu bayangin aja lah. Jadi tuh dia masukin tuh telur, terigu, blue band, apalagi sih ya, garam dikit, tepung, terigu tadi tepung, gula, iya. Tuh dimasukin tuh kan dalam tempat gitu ya. Habis itu mixernya ditaruh doang loh sama dia. Saya bilang gitu, karena kan saya ngelihatnya tuh ada telur yang ada di pojokan, ada tepung yang naik ke atas, ada mentega blue band yang kemana-mana gitu. Jadi saya bilang, kenapa kamu nggak gerakin aja mixernya biar rata jadinya kan? Terus dia bilang kayak gini, nggak apa-apa Ustazah, ntar juga rata-rata sendiri. Emang iya? Jadi saya liatin tuh, beneran. Pertamanya dimuter di sekeliling gitu, digerak, terus muter lah yang ada di sekeliling. Lama-lama tambah luas. Lama-lama yang ada di pojokan, yang ada di pinggiran semuanya ikut berputar teman-teman. Sampai lama-lama rata jadinya adonannya, gitu ya. Saya jadi belajar satu hal hari itu. Kalau kamu hijrah, kalau kamu taubat, kalau kamu menjadi baik, tetaplah begitu. Dan tetaplah dalam keadaan semakin hari semakin baik, tetaplah berubah gitu. Nggak pakai ngomong, nggak pakai apa-apa, nanti yang di sekelilingmu akan ikut berubah bersama denganmu. Gitu. Dan itu saya rasain juga, saya sama suami saya. Saya tuh teman-teman, pernah berusaha untuk merubah dia. Pernah, saya berusaha buat mengubah dia. Saya ajarin dia gitu. Kak, saya bilang, kalau sholat itu jangan pakai celana panjang, pakai sarung aja. Dia bilang, kenapa gitu? Ya soalnya kalau celana panjang itu, apalagi yang misalnya ngetat gitu ya, itu tuh hukumnya makruh buat laki-laki. Bagusnya tuh pakai sarung gitu, atau pakai gamis. Pakai gamis kan, ntar dia bilang kayak orang Arab, kayak orang di Arab gitu maksudnya. Saya bilang ya sengaja pakai sarung gitu. Dia jawabnya kayak gini, itu ya Halimah, karena zaman Nabi tuh nggak ada celana panjang. Sok tahu kan? Abis itu dia pernah lihat saya pakai siwak. Terus dia bilang gitu, itu apaan sih kamu pakai kayu begitu tuh? Saya bilang nih kayu siwak, kalau sholat kayak begini nih, gosok gigi pakai siwak kayak gini sebelum sholat, sholatnya berlipat ganda. Dia bilang kayak begini, itu karena zaman Nabi tuh belum ada odol.
Pokoknya saya kalau ngomong apa aja dibantah sama dia gitu. Akhirnya saya berhenti untuk nasehatin dia. Ini pelajaran buat ibu-ibu, apalagi terutama nih, mohon maaf, yang baru-baru hijrah, bawaan gatel. Pengen nasehatin mulu, suami pengen kita bilangin, anak pengen kita bilangin, siapa pengen kita bilangin gitu. Akhirnya sampai suaminya jadi gerah, kata suaminya, ya ampun, pulang pengajian jadi ustazah. Ada yang pernah dibilangin gitu sama suaminya? Kok kamu sekarang jadi kayak Ustazah Halimah? Dia nggak tahu, padahal Ustazah Halimahnya nggak pernah gitu sama suaminya. Ngelihat suami masuk kamar mandi, salah kakinya keluar dulu. Masuk kamar mandi kaki kiri. Nyebelin banget deh ya. Astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, saya semula gitu, kayak pengen mengubah dia gitu. Pengen saya kasih tahu segala sesuatu tuh fadilahnya begini, dia harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, apa segala macam. Tapi terus lama-lama gitu, saya pikir, ya Allah, yang ada bukannya benar, malah berantem, malah dia nggak suka gitu kan. Akhirnya saya melakukan sesuatu yang oke lah, lambat nggak apa-apa, yang penting nyampe. Saya pikir dulunya begitu. Padahal ternyata sebaliknya, justru ini yang paling cepat. Apa itu? Doa. Doa. Saya dulu mikirnya, ya nggak apa-apa lah kalau gitu saya doain aja. Ya lambat-lambat nggak apa-apa lah, yang penting nanti kapan-kapan dia berubah. Teman-teman sekalian, ternyata itu tuh bukan lambat, akan tetapi justru yang paling cepat. Kenapa? Karena dirimu, suamimu, anak-anakmu, siapapun orang-orang yang ada di sekelilingmu, hati mereka, keadaan mereka, pengendalinya satu, namanya Allah. Kamu ketika minta kepada Allah, kamu justru minta kepada yang pegang kendali, sehingga malah justru akan semakin mudah. Allah kalau mau gerak-gerakin hati orang, teman-teman sekalian. Inna qalbal insan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seorang manusia berada dalam 2 jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kelereng di tangannya anak kecil. Kayak kelereng dipegang-pegang sama anak kecil kan gampang banget tuh, ntar ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kayak begitu tuh hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dah itu aja yang saya tempuh. Kalau ada hal-hal apapun yang saya nggak suka dari diri dia, dan saya tahu itu sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, daripada saya omongin yang akhirnya bikin kita berantem, mendingan saya angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, ya Allah, sayangi suami saya, jadikan ia menempuh jalanmu ya Allah. Sayangi saya, jadikan saya selalu berada dalam jalanmu ya Allah. Terus gitu saya minta sama Allah dengan linangan air mata. Subhanallah, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan. Teman-teman sekalian, urusan ngaji Al-Qur'an tuh, suami saya jadi orang yang tidak akan pernah melewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Walaupun selembar 2 lembar, enggak akan pernah dia tinggalkan. Walaupun dia udah ngantuk malam-malam, saya belum baca Quran nih, gitu. Karena dia kalau dia udah ngantuk gitu kan, sayanya udah tidur gitu, diajakin ngobrol sama dia, biar nemenin dia baca Quran gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh hati manusia berubah-ubah begitu mudahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi mudah, meskipun kadang-kadang menurutmu mustahil, akan tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Tetaplah baik tanpa pernah
berbuat apapun kepada orang-orang di sekelilingmu. Saya nggak usah nasehatin, nggak usah minta, nggak usah apalagi marah-marah gitu ya, sama anak-anak, sama suami gitu, nggak usah. Kamunya aja tetap baik terus, kamu baik terus, sama tanganmu tengadah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu-satunya cara. Berarti dua tuh ya, gitu kan ya. Kamu tetap baik dan kamu tetap berbuat baik padanya, dan kemudian doa terus tengadah antara kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengubah orang-orang yang ada di sekelilingmu menuju kebaikan. Begitu. Tapi kalau kamu bisa milih nih ya, yang belum terlanjur, ini maksud saya ini buat orang-orang yang udah terlanjur nih, biar nggak minta ini apa namanya tuker tambah. Ada gitu sama saya gitu ngomongnya, Ustazah ya ampun sebel banget sama suami, boleh nggak sih Ustazah doa minta tuker tambah? Dikirain mobil bagaimana nih suaminya ya, tuker tambah. Nah teman-teman sih sekalian, kalau yang udah terlanjur punya suami, udah gitu aja gitu cara mengubah dia. Akan tetapi teman-teman yang belum terlanjur, tuh doanya yang benar, doanya yang benar. Jangan asal ganteng susah jagainnya. Jangan asal kaya, belum tentu itu yang terbaik bagimu. Jadi mesti kayak gimana? Urusan dunia biarkan, itu jadi haknya Allah untuk memberikannya kepadamu, akan disesuaikan sesuai dengan keperluanmu teman-teman. Dunia akhirat, bukan asal keperluan dunia doang, perluan akhirat juga. Ada orang-orang yang Allah lihatnya, nih kalau dikasih kaya nih ntar hisapnya banyak. Ini orang ini nih kalau dikasih kaya nih ntar nggak bener nih, dia pakai duitnya buat hal-hal yang nggak bener. Jadi sama Allah dikasih sederhana hidupnya, justru karena Allah sayang. Gitu. Kalau urusan dunia tuh biarkan Allah tetap menjadi dokter terbaik bagimu, yang sesekali memberikan kepadamu pil-pil pahit, bukan karena dia nggak sayang padamu, akan tetapi justru karena dia sayang padamu. Dia tahu yang terbaik bagimu. Itu urusan dunia. Jadi yang kamu minta terhadap urusan teman, terhadap urusan suami ya, urusan jodoh gitu, atau jodoh buat anak-anakmu, mintanya teman-teman kebaikan akhirat. Yang udah pasti bagusnya. Apa itu? Doa yang kayak tadi saya kasih tahu kamu, boleh kalau kamu mau ikutan, gitu ya. Jangan juga gini, ya Allah saya minta jodoh kayak yang diminta sama Ustazah Halimah ya Allah. Nah gitu juga gitu ya. Disebutkanlah gitu apa yang kamu mau dari kebaikan dunia akhirat. Ya Allah saya minta suami yang membawa kebaikan, atau yang bisa menjadi kawan berbuat kebaikan untuk saya dunia dan akhirat. Ya Allah saya kepengen begini, kepengen begitu, silakan. Tapi akan kebaikan-kebaikan yang selalu kamu kedepankan daripada urusan-urusan dunia. Urusan-urusan agama itu yang seharusnya lebih kamu daripada urusan-urusan dunia. Baik teman-teman sekalian, jadi milih teman itu penting, termasuk kamu doa minta teman yang baik, dan kamu doa minta anak-anakmu dikasih teman yang soleh. Itu juga perlu. Saya nggak tahu yang pada punya anak udah doa kayak gitu apa belum. Tapi yang pasti saya ingin kembali mengingatkanmu hal ini. Kalau doain urusan anakmu Bu, doain ya Allah, dekatkanlah anak-anak saya dengan kebaikan. Dekatkanlah ia dengan orang-orang baik. Jauhkan dia dari keburukan, dan jauhkan ia dari kawan-kawan yang bisa membawa keburukan. Doa Bu, minta Bu. Jangan asal ya Allah masukkan dia ke sekolah favorit. Ya Allah, itu hal-hal yang rawan untuk kamu sesali belakangannya nantinya. Karena nggak semua sekolah favorit itu baik buat anakmu. Kan begitu ya? Nggak selalu teman-teman saya sekalian. Ya Allah jadikan anak saya pinter, pokoknya yang paling pinter deh di sekolah.
gitu. Itu belum tentu baik buat anakmu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau minta untuk anak-anak kita tuh, Ustazah nggak boleh gitu minta sehat. Betul, harus kamu mintain. Nggak apa-apa, minta sehat ya Allah, anak-anak saya kasih kesehatan, zahir batin, bahagiakan hatinya ya Allah, dekatkan ia dengan kebaikan ya Allah, gitu ya. Itu harus kamu minta, kawan-kawan baik bagi anak-anakmu. Sebab bagaimanapun seseorang, seperti kata Nabi Muhammad, agamanya tergantung dari agama kawan dekatnya. Pastikan anak-anakmu hanya berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Insya Allah.